Yuk kita berbudidaya, ya. Semangat. Yang jelas tanpa menanam teman-teman tak akan pernah dapat hasil. Salam Demek. Halo Sobat Bonsai, apa kabar? Semoga sehat selalu. Ketemu lagi dengan saya ya di channel YouTube Suka Sekali Bonsai. Nah, hari ini kita review keberadaan pohon-pohon yang sudah kita pinang ya, dan kondisinya seperti apa. Di studio yang jelas ada yang sudah kita ganti pot. Jadi ini pengiriman pohon tidak semua pakai pot dari luar. Jadi ada pengiriman hanya pakai kokofit ya, kokofit atau yang lain. Yang jelas pohonnya selamat sampai di studio Suka-Suka. Yang jelas saya ucapkan terima kasih dulu yang sudah mensupport. Tapi yang punya bahan Demex silahkan ditawarkan. Nah, yang penting konsepnya dapat dan masuk kategori masuk, kita akan pinang sesuai dengan kualitas ya. Ya contohnya seperti yang ada teman-teman. Ya contoh sancang ini. Nah ini awalnya kita waktu datang ini masih pada panjang-panjang. Jadi kita udah mulai potong-potong. Nah seperti ini. Jadi potong-potong pendek nih. Nah kemarin kan panjang-panjang. Berarti Pak D kurang lebih nyari yang konsep-konsep formal atau bebas, yang penting bebas, ya? Bebas. Jadi kalau pada nyari bonsai itu tidak mesti harus formal. Ya salah satu mungkin ini ya informal ya. Atau kalorinya kan formal nanti bisa ini. Kira-kira dari pohon ini apa yang membuat Pak D senang, Pak D? Ya yang kalau senang ini yang jelas apa ya, memohonnya ini luar biasa pohonnya. Jadi memohon itu seperti melihat pohon di alam itu. Batang ya, cabang kiri kanan ini proporsinya dapat dari batang ini. Dan kedua itu kalau kita pandang lurus seperti ini tuh kayak pohon tuh di alam ya. Alam, benar-benar ya, alam sekali ya. Apalagi ada akar seperti ini. Tapi yang program ini luar biasa. Yang buat program-program seperti ini karena saya rasa apresiasi itu luar biasa beliau nih. Jadi petani-petani yang sukses ya, luar biasa. Harapan saya juga ke depannya bisa melahirkan atau budidaya pohon-pohon seperti ini. Karena udah saatnya lestarikan alamku ya. Jadi kita budidaya dengan pohon seperti ini. Yang jelas konsep kedepannya kontesnya di Demex ya. Oh, berarti nyari yang ukuran Demex saja? Ya, spesial untuk Demex. Jadi untuk borong-borong masa bulan puasa ya. Jadi kita borong-borong pohon-pohon Demex. Nah ini teman-teman, kalau ada pohon-pohonnya yang ada mau dijual, ya tawarkan saja. Nah, di nomor WA 085 337 446 668 atau di IG Suka-Suka Beli Bonsai ya. Bisa teman-teman, kadang-kadang kan WA kalau lagi sibuk kadang tidak terbuka. Kalau kepenuhan juga, nah kadang bisa lewat IG atau Messenger silahkan. Sama dengan channel yang sama, Suka-Suka Beli Bonsai. Kalau untuk pohon-pohon yang dicari sama Pak D itu yang masih tunggul atau yang udah minimal yang kayak gimana, Pak D? Sesuaikan. Jadi kalau memang sudah jadi atau semi, tapi saya prioritaskan bahan non semi. Semi ya, yang udah semi ada bahan minimal ya seperti ini contohnya. Ya kayak contoh sancang seperti ini ya. Ada ini sudah ada batang, cabang, anak cabang. Walaupun bahan pun kalau konsepnya masuk kita akan pinang bagi teman-teman petani ya. Kalau anting putri ya seperti ini sehat ya. Jadi anting putri ini kita datang dari luar ya. Jadi kita cuci akar langsung masuk pot menggunakan pasir malang saja. Jadi langsung kita jemur. Nggak ada kendala. Ini pengiriman dari teman kita. Terima kasih. Ya terima kasih. Nah sama dengan ini juga anting putri juga.
Nah ini nih. Jadi baru datang langsung kita bongkar. Jadi kita cuci akar, bersihkan, langsung kita tanam. Dan langsung jemur. Nah ini kondisinya. Jadi kita masih los dulu, belum berani mengarahkan. Biar narik dulu, subur ya. Mungkin nanti kita arahkan, akan pilih juga. Ini kan perlu ada pemilihan. Nah jadi ini yang mana kita pilih. Nah kita lihat juga gerak dasarnya dulu. Akarnya. Cabangnya. Nah nanti berapa tunas yang akan kita pilih untuk sebagai anak cabang. Karena cabang udah ada. Nanti anak cabang berikutnya. Sama juga di sini. Sini. Ini akar bagus, ya semua akar bagus. Jadi sengaja kita tanam karena biar subur pohonnya. Nah sama juga yang tadi itu. Jadi konsepnya seperti inilah, tidak jauh-jauh. Tapi kalau ada yang ekstrim, pelintiran boleh. Nah nanti kita lihat contohnya seperti itu, kayak waru di atas. Yang mana, Pak? Nah ini nih, boleh juga. Kalau memang ada bahan. Nah kayak ini nih, boleh juga. Nih contoh. Nah kalau ada gaya-gaya seperti ini, bagus. Tapi untuk desain pohon seperti ini perlu pemahaman yang luar biasa ya. Kesannya gampang, tapi nggak gampangan. Apalagi ada beberapa tahapan seperti ini akar ya. Nah besar dulu, kalau saya lihat di sini potongannya, nah di sini tag, sini potong. Belakang, 1. Buat tekuk ini potong lagi nih. 1, 2, 3, 4, 5 sampai 6 sampai sana. Kalau ada bahan-bahan begini, nah yang jelas kalau bahan gini teman-teman, kalau ada tekukan liuk seperti jangan sampai gerak dasar ketutup kalau bisa dapat. Nah kalau bisa dapat, nah jadi gerak dasar bawah ini, nice. Jadi terusannya seperti ini. Kondisi pohonnya subur. Oh. Dan jangan lupa tumpuan akarnya kalau dapat. Nah kalau dapat akar belakang harus dapat. Ini ada kecil tapi terus kita mau tarik nih. Oke. Jadi posisinya asik ya. Dan geraknya nggak ketutup. Kalau bisa desain ya. Tapi saya rasa teman-teman pasti bisa. Karena The Max nanti ya 2025 di prospek tuh ada kelas ekstrim. Jadi kita mencari 10 besar yang kelas ekstrim. Nanti kelasnya beda. Jadi kita bedakan lagi 10 besar. Ekstrim itu kayak pohon-pohon. Ya yang seperti ini. Yang beliuk-beliuk seperti ini. Oh. Yang artinya dipisahkan dia. Karena kalau pohon-pohon yang konvensional beda lagi. Ya. Jadi teman-teman yang berkarya yang style-style ekstrim nanti kita di The Max kita siapkan nanti 10 besar sendiri. Ya, mantap, jadi mantap. Silakan berkarya. Nah, jadi harapan kami di The Max itu akan menampilkan inovasi karya-karya seni yang luar biasa ya. Jadi tidak harus konsep formal informal saja. Dan saya pun sendiri mencari juga bahan-bahan seperti ini, tapi untuk mencari yang pas tidak kunjung dapat. Tapi kalau teman-teman ada, silakan tawarkan. Yang ada biasanya itu teman-teman mendesainnya dari bawah langsung ditekuk. Nah itu loh. Jadi kendalanya masalahnya apa? Untuk besar bawah tuh kita nggak dapat. Jadi kayak silindris dia langsung ditekuk. Nah kalau sedangkan ini kita dapat, kita kasih contoh ya, mohon maaf, saya pakai tangan kiri teman-teman, biar terbuka ya. Ini besar, ini ada potongan dulu, baru tekuk lagi, potong lagi. Nah sedangkan teman-teman program, saya lihat langsung saja ditekuk begitu saja, jadi kayak silindris kelihatan. Nah itu bedanya untuk desain pohon yang medium ke atas sama 30 ke bawah. Kalau The Max, kita mungkin harus memang mau tidak mau harus mencari dasar atau batang yang besar biar mendapatkan karakter yang tua. Nah seperti ini contohnya, kita putar ya, nah seperti ini. Nah ya, jadi saya rasa teman-teman harus memperhatikan memang benar itu yang saya sampaikan tadi. Tapi kalau untuk komposisinya tetap utamakan kita cabangnya jangan nutupi gerak dasar ini kalau bisa. Harus ya kalau bisa ya. Jadi seperti biasa proporsinya kita lihat nanti. Nah ini nih. Kalau ada bahan-bahan sini tawarin ya. Siapa tahu cocok ya. Silahkan di berapa akun ya. Facebook, YouTube, ya Messenger atau IG saya. Suka-suka beli bonsai. Silahkan follow di sana. Dan bisa komen-komen juga di YouTube. Nah ini seperti ini. Ada yang bertanya, ini dijual juga. Kalau teman-teman ada yang minat, kita bantu pilihkan ya.
Tapi yang kalau model yang itu tuh kita sebagai contoh dulu, inspirasi buat teman-teman. Ada juga yang kecil, nah tapi bagus karakternya, sama. Kita cari. Nah kalau model sendigi kan sudah populer ya teman-teman, seperti biasa-biasa seperti ini. Tapi emang karakternya sudah tua, ya. Kalau model Kimeng ya Pikus, kita juga berburu Pikus sekarang. Ya kayak model ya seperti ini yang kita cari, kita dapat kalau bisa. Kalau kita lihat dari jarak jauh, ini pohon tuh seperti pohon di alam tuh besar. Nah ini besar sekali kelihatannya nih. Jadi saya melihatnya memang pohon ini kecil ya, ukuran The Max. Jadi namun karakternya ya dan penampilan kita memandang pohon ini, karakter tuanya luar biasa. Dan seperti pohon menggambarkan pohon di alamnya besar. Nah, saya ukur tangan sedangkan ini cuma 20 cm sekarang. Nih teman-teman. Pendek ya? Iya, tapi kalau dipandang dari jauh besar sekali. Nah, untuk mendesain seperti ini, saya sudah jelaskan kan tidak butuh waktu yang panjang, yang lama. Bukan masalah waktu lamanya, konsepnya teman-teman. Jadi teman-teman kalau punya pohon ini 5 aja udah investasinya luar biasa. Nggak usah kita bicara pohon ratusan ya. 10 aja udah luar biasa. Dan perawat juga gampang. Terima kasih ya buat sahabatku yang memberikan Kimeng ini. Nah, terkait dengan perawatan juga. Jadi benar-benar di samping merawat kita arahkan pada posisi yang tepat. Nah, ini berapa ya pohon-pohon sudah datang. Kalau yang menawarkan lagi silahkan, kami tunggu. Nah kalau sendigi udah biasa. Sama juga gini nah. Kami juga mengincar pohon-pohon seperti ini. Kalau ini cokan ya. Jadi pohon-pohon cokan seperti ini memang dibilang gampang susah, dibilang susah gampang gitu loh. Tapi kesannya gampang. Coba teman-teman desain pohon seperti ini dengan ukuran The Max. Nah saya pun di studio belum punya. Tetapi kalau kelas medium ada ini. Ini nih. Ini ukurnya medium ini teman-teman. Ya mungkinan sekitar 40 ya. 20, 45an kalau jadi ini. Nah kalau bisa desainnya ini pohon The Max 30 cm, saya rasa harga pun tidak kalah dengan pohon ini. Ya kalau teman-teman bisa coba desain ya siapa tahu memang dapat. Dan luar biasa karena gunting emas sampai ini belum keluar teman-teman. Mungkin mudah-mudahan 2025 gunting emas bisa keluar dan teman-teman mendapatkan. Nah kalau pohon-pohon seperti ini kan simple ya. Jadi investasinya enak ya. Meningkat terus. Dan di samping itu kita lihat memang perawatan juga anting putih juga simpel. Seperti ini. Cuman ada emang berapa kendala. Teman-teman tuh pohonnya selalu daunnya kuning. Jadi kalau saya perhatikan kendalanya biasanya di media. Atau air. Air pengaruh juga. Nah ini nih. Pohonnya. Tapi asik ini satu-satunya yang cokan yang kita punya. Tapi terkait pohon-pohon yang lain yang kayak ulmus seperti ini memang perawatnya juga nggak begitu ekstra ya kalau kita tahu. Buktinya subur di sini. Nah ini satu-satunya. Jadi ini pohon ulmus, perawatnya luar biasa dan kondisi subur karena juga dulu pernah rusak tapi sudah kembali fit ya. Ulmus mikro, lingkar batangnya lumayan besar teman-teman. Nah ini, jadi keren pohonnya. Karena tingkat kematangan sudah tinggal pemecahan saja. Nah ini keren, luar biasa, yang besarnya. Dan termasuk ini pohon jadi ulmus termasuk langka. Kan kita udah punya sekarang di sini. Nah saudaraku yang lewat atau liburan ke Bali, nah, silakan kontak-kontak, silakan mampir ke studio. Atau yang butuh transport ya, motor atau mobil bisa hubungin kami ya. Di Suka-Suka, jadi siapan buat teman-teman. Kita cek keberadaan Hokianti dulu yuk. Seperti apa kondisi sekarang. Udah lama nggak melihatnya. Ini The Pasar Moonnya. Kita cek Hokiantinya. Nah ini teman-teman. Hokiantinya subur. Kondisinya sehat, fit ya. Jadi udah mendekati jadi, teman-teman.
Jadi mendekati jadi pohon ini perawatnya juga lama juga, kurang lebih hampir 10 tahun ya. Nah, jadi kematangan mulai tampak ya. Yang penting bagaimana kita menjaga kesuburan pohon ini dan rutinitas melakukan perawatan, mengarahkan ya. Terutama pencukuran yang mengarahkan ya. Untuk mencukur tepat. Ini kondisi luar biasa. Ini lingkar batangnya ini besar juga. Dua tangan saya nih belum nutup teman-teman. Harapan pohon ini kedepannya berprestasi. Kalau kontes, teman-teman kalau ada yang punya hoki anti the max, silahkan tawarkan. Kalau emang cocok ya. Tapi kita seleranya agak tinggi teman-teman. Jadi kita mencari, memang kita seleksi ya. Jadi selektif lah, tidak semua. Mohon maaf bagi teman-teman yang belum masuk pohonnya. Bukan tidak bagus ya. Tapi kita lakukan seleksi pemilihan. Kalau cocok kita akan boyong ke studio ya. Dan toko ya. Nah, keren. Dengan di Basar Mun masih rimbun nih teman-teman. Belum dicukur, kuning. Keberadaannya nih, nah seperti ini. Perawatan rutin. Luar biasa. Nah, ini ya apa? Warunya. Daunnya sampai sini. Daunnya sampai segini, teman-teman. Luar biasa nih daunnya tuh. Nah, jadi untuk ganti media di sini, saya lakukan pengangkatan. Lakukan pengangkatan dan potong akar. Hampir sama dengan Tik Putri. Nah, hampir sama dengan Tik Putri. Jadi kondisinya pohonnya subur seperti ini. Dan medianya pasir saja ya. Diisi sekam bakar sedikit saja. Nah, kondisinya teman-teman bisa perhatikan sini. Subur. Luar biasa. Kita coba menjadikan di pot. Ya, seperti apa nanti hasilnya. Teman-teman bisa ikuti terus. Kalau akar, bagus. Tetap arahkan ya. Jangan sampai ketinggalan. Biar kakinya bagus. Karena mencerminkan pohon kokoh itu kan dari sini teman-teman. Dari akar ini. Nah ya. Waru. Ini waru Taiwan. Yang mana dulu programnya segini. Sama Pak Mang Tebo Bonsai. Kita program dulu buat batang ini sebesar ini. Ya, kalau sudah ada batang, cabang, anak cabang. Nah, kalau anak cabang kita setting di sini. Terutama cabangnya yang kita dapat. Yuk, kita berbudaya. Ya, semangat. Yang jelas, tanpa menanam, teman-teman tak akan pernah dapat hasil. Salam Demek.